Halo, selamat siang Baraya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, kenikmatan serta limpahan rahmat kepada kita ya. Tak lupa juga kita sanjungkan kepada, kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti pengajaran-pengajarannya lewat hadis dan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, sehingga kita menjadi muslim yang sempurna, muslim yang memiliki agama Islam yang sempurna ini ya, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab Al-Quran yang tidak akan pernah bisa dipalsukan sepanjang zaman dari mulai Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Kita telah kedatangan tamu Mas Riki, yaitu yang di podcast Kohdonditan itu ya, yaitu dia itu agama Buddha, cuman dia jadi kristologi lalu malah dia memeluk Islam ya. Sangat unik ya. Hidayah memang tidak tahu dari mana asalnya. Katanya Mas Riki ini karena hidayah sains ya. Jadi ilmu pengetahuan di dalam Islam membuat Mas Riki itu memeluk atau menjadi muslim yang memeluk agama Islam. Halo Mas Riki, ini kita online ya sebenarnya kita, soalnya saya lagi di dalam perjalanan menuju, ada urusan lah ya. Mas Riki, gimana kabarnya Mas Riki? Halo Pak Soma, selamat. Saya lagi di cafe The Kerjo ya. Pak Soma malah di perjalanan ya. Saya ingin menanyakan sesuatu Pak Soma. Saya kan seorang mu'alaf Pak Soma ya. Jadi saya itu masih bingung, kok ada Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, itu gimana Pak Soma? Saya masih bingung itu. Tidak, halo Bung Riki, tidak ada yang namanya Islam Muhammadiyah atau Islam NU. Itu organisasi ya Mas Riki. Jadi jangan lihat kalau mau sholat di masjid, jangan lihat ini masjid NU atau masjid Muhammadiyah atau masjid LDII atau masjid Al-Irsad atau masjid Persis atau masjid Jamaah Tablik atau masjid, banyak sekali organisasi di Indonesia ya. Ya itu sama saja, NU, Muhammadiyah, LDII, Persis, Al-Irsad, Jamaah Tablik, banyak sekali ya. Yang kebetulan yang cukup menonjol dan cukup sukses organisasinya adalah dua organisasi tersebut, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah ya. Itu sama saja, itu adalah organisasi gerakan ya. Cara sekolahnya itu ya, nama itu SDN Sarjo 3, SDN Sarjo 2, sama aja saja, nggak usah perlu dipikirkan pusing-pusingnya.
Hanya saja nanti kalau di masjid NU ada kunut, kalau di masjid Muhammadiyah nggak ada kunut. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau kalau mau sholat terus ke masjid terus imamnya kunut, ya ikuti aminnya ya, ikuti gerakannya imam ya. Kalau nanti di masjid Muhammadiyah ya nggak kunut, ya ikuti, jadi ikuti imam yang ada ya, nggak usah beda sendiri gerakannya ya. Ya, itu sama saja, cuman apa, perbedaan kecil itu ya. Oke Pak Soma, jadi itu hanya organisasi ya, Muhammadiyah, NU, LDI, Persis, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, itu gerakan. Oke oke oke, siap. Itu teman saya kan mualaf ini baru ya. Ini teman saya pas dia masuk mualaf mau mendaftar, mau syahadat sama kiainya, kok ditarikin dana 2,5 juta itu ya, terus diazanin itu. Apakah ada aturannya itu Pak Soma? Iya benar sekali Bang Riki, tidak ada namanya Islam NU, tidak ada namanya Islam Muhammadiyah ya. Itu organisasi. Organisasi di Indonesia itu banyak sekali, nggak cuma NU, nggak cuma Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, Jamaah Tabligh, banyak sekali ya. Cuman yang paling menonjol itu dua ormas itu ya. Itu hanya kayak kendaraan untuk belajar ya. Jadi nggak ada namanya Islam NU, Islam Muhammadiyah. Islam ya Islam. Kalau organisasi itu di bawahnya ya, bukan, nggak ada isu namanya dilabeli Islam, itu tidak ada label. Islam ya Islam ya. Cuman ya apa ya, sedikit fikihnya yang berbeda. Jangan, nggak usah dibesar-besarkan ya. Yang besar-besarkan itu biasanya orang yang baru belajar itu ya, yang baru belajar agama, terus dia ya masih cepu biasanya ya, so cupu ya. Masih orang-orang endes-endesan biasanya. Kalau sudah senior biasanya akur-akur semua. Kalau soal mualaf suruh bayar 2,5 juta, itu namanya dolim. Itu kiainya itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau masuk Islam itu tidak ada biaya sama sekali, gratis. Malah yang mualaf itu harusnya dikasih zakat, karena mualaf itu adalah termasuk orang yang wajib menerima zakat. Dan keuntungannya mualaf itu, dia dosanya dihapuskan sebelum masuk Islam. Enak sekali. Halo Pak Soma, saya mualaf karena apa ya? Karena sainnya, karena ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran yang sangat mencengangkan. Saya pernah berdebat di medsos ya. Saya di elek-elek sama orang non muslim ya, sebut saja Kristen ya. Saya padahal saat itu Buddha, itu belum Islam ya. Saya dulu tadinya belum mualaf ya. Saya berdebat dengan orang-orang Kristen. Jadi saya diejek-ejek, katanya di hadis di Islam itu ada kencing onta. Masa kencing onta dijadikan obat? Saat itu saya nyari apakah ada hadis kencing onta bisa dijadikan obat.
Ternyata ada, setelah saya temukan ada artikel, ternyata kencing unta bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Cuman di sana ya, kalau ada obat lain lagi ya pakai yang lebih baik obatnya itu ya. Itu sekelumit perjalanan sebelum saya menjadi mualaf. Padahal saya itu tadinya mau belajari Kristen karena lagunya bagus-bagus, kan pacar saya itu Kristen. Ternyata saya mengenal Islam, jadi mualaf saya. Sangat keren sekali Bung Riki, perjalanan Anda memeluk hidayah ya. Hidayah hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan tambahkan ya, paling enak itu orang zaman sekarang ya, tidak perlu mengulik kitab beribu-ribu kitab, beribu-ribu karangan kitab dari mana. Kita sudah disuguhi oleh ustadz-ustadz yang mumpuni ya, bukan ustazah mumpuni maksudnya, tapi ustadz-ustadz yang cerdas ya. Dari Muhammadiyah seperti Ustadz Adi Hidayat yang menonjol itu ya, yang dari NU Gus Baha itu juga bagus ya sebagian. Terus siapa namanya, almarhum Pak Maimun Zubair ya, Gus Dur juga dengan lawakan-lawakannya tapi penuh hikmah ya. Ustadz Muhammadiyah juga Dim Samsudin itu juga bagus. Terus Haidar Nasir ya. Terus apa lagi ya, dan ustadz lokal-lokalan juga ya, setiap minggu pagi juga penuh hikmah, gak cuma guyonan tapi ada yang disampaikan, seperti penyampaiannya itu Islam yang dinamis dan Islam statis itu berbeda ya tingkatannya, satu tingkatan seperti langit dan bumi ya. Insya Allah kita mendapatkan pahala satu tingkatan itu karena kita adalah Islam yang dinamis ya, yaitu Islam yang mencerahkan. Kalau kita orang ya, bilangnya pencerah, sang pencerahan itu yang bikin Bapak Zainaji itu ya sekarang mulai mengaji di minggu pagi di JMU Muhammadiyah ya. Beliaunya tertarik semakin berumur. Bapak Zainaji tertarik mengikuti pengajian secara langsung, bukan cuma di internet. Di internet itu bagus-bagus, jadi nggak salah, nggak ada salahnya ngaji di internet. Yang penting ada dasarnya kita ya, ada bentengnya, bisa membedakan antara ajaran yang ajaran sesat dan ajaran yang benar ya. Jadi kalau organisasi itu nggak apa-apa berorganisasi, itu malah wajib bagi orang-orang yang awam, yang kurang pengetahuannya tentang Islam, supaya lebih gampang menerima ilmu, mendapat ilmu ajaran agama Islam dari organisasi apapun. Itu bagus ya. Yang penting kita bisa menyaring antara yang baik dan yang buruk. Setiap ormas pasti ada kesalahan dan ada kelebihannya.
kita saring sendiri ya, kita bisa mengikuti ya. Kan ada itu, ada satu ayat yang hendaklah suatu kaum ada yang mengingatkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Itu mungkin ya yang dijadikan patokan oleh, ya kalau berorganisasi itu lebih gampang mendapat ajaran agama Islam yang sangat tepat. Anda juga boleh kayak mualaf center itu juga organisasi, sama saja ya. Bedanya mualaf center wadahi mualaf ya sama aja itu. Mualaf center dia persis MTA LDI Al-Irsad, apalagi MTA yang di TV itu ya, apalagi ya, banyak sekali itu, ratusan ya. Yang penting kita tidak terjebak di masih yang jeleneh ya, kayak apa yang di Bandung itu ya, yang kakek hoas itu jeleneh. Apalagi ya yang kayak di yang bejesnya merah terus panjang-panjang itu juga, itu jeleneh. Ada benderanya dikasih picis itu juga jeleneh. Kita mengambil yang bagus-bagus saja ya, ormas yang bagus-bagus yang sudah terbukti mengikuti sunnah Nabi ya. Kalau kata kerennya di Indonesia itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi mengikut sunnah secara berjamaah, secara bersatu. Jadi mengikut Nabi itu harus bersatu, berjamaah, rame-rame, jangan sendirian, nanti tersesat kalau tidak ada benteng.